Shalom adik sekolah minggu semua. Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Lontar. Sebelum kita mulai ibadahnya, abang mau tanya kabar adik semua. Bagaimana kabarnya? Abang harap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat. Tak lupa juga orang tua dalam kondisi yang sehat. Nah, ibadah kali ini akan dipimpin oleh Abang Sintong dan pemain musiknya ada Abang Fendi Purba. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik semua tolong dipersiapkan senjatanya. Apa itu, Bang? Jangan lupa Alkitabnya. Dipersiapkan Alkitabnya. Kalau perlu ada alat tulis untuk mencatat. Oke, sudah? Oke, sekarang duduk manis. Disiapkan hatinya, lipat tangan. Kita mau berdoa sejenak untuk saat teduh. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan bernyanyi lagu Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Pasti ada yang tahu semua. Iya Bang, itu lagu yang semangat buat anak-anak sekolah minggu. Oke, Abang Fendi sudah siap? Oke, mari kita bernyanyi. Oke. Sebelumnya adik-adik berdiri semua. Abang hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mari kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sebelum kita bernyanyi kembali, kita melakukan doa pembuka dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan kepada tiap-tiap kami Tuhan. Dari
pagi, siang, malam Tuhan, setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat kesehatan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat kesembuhan Tuhan. Terima kasih atas segala apapun yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah ini Tuhan, agar menjadi ibadah yang baik Tuhan, menjadi ibadah yang khusyuk di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah Tuhan, berkati dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati kedua orang tuanya Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan, berkati pekerjaan orang tuanya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Tak lupa Kau cukup berkati Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, dan gereja HKBP Lontar Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau turut hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kini kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Yesus orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Bernyanyi sekali lagi ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Kakak berharap adik-adik di rumah sehat semua ya. Kalaupun adik-adik sedang sakit ataupun ada keluarga adik-adik yang sedang sakit, jangan patah semangat ya. Kita tetap doakan supaya adik-adik ataupun anggota keluarga adik-adik bisa sehat kembali
dan juga jangan bersedih, tetap suka cita. Nah, kali ini Kak Siska akan menemani adik-adik dalam memberitahu adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelum Kak Siska kasih tahu ayat hafalannya apa, kita lihat dulu yuk cuplikan ayat hafalan yang sudah dikumpulkan adik-adik di minggu lalu. Check it out! Sampai sekali minggu saya Natalia Melati Sakia orang tua. Ayat awalan ini Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Salam kita semua, bye. Shalom, nama saya Nicholas Nenggolan. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan Shalom abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Argate Simatupang kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Kakak guru sekolah minggu, nama Trisa orang tua. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak Didikan Tuhan dan dan janganlah janganlah engkau engkau bosan akan makan perintahnya. perintahnya. Amin. Amin. Salam sehat. Sehat. Shalom, nama saya Marcel Siombing kelas 7 Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Kiara Kecia Siregar, kelas 6 Horong 3. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Salam sehat. Salam kakak-kakak, abang-abang. Nama saya Vincent Emmanuel. Boba ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Tampu Bolon. Horang 1, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Terima kasih. Salam sehat. kakak abang. Sekolah minggu, Sekolah minggu. Namaku Anggiat, Sahata Siahaan. Siaan. Amsal Aisyah 3 3 ayat ayat 11. 11. Hai anakku, Hai anakku, janganlah janganlah engkau engkau menolak menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Salam sehat. Shalom Bang Kak, guru sekolah minggu. Saya Kezia Simanjuntak Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Rafael Daniel Simanjuntak, Horong Tua. Amsal 3 ayat 11.
Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Subha Bintang Siahaan Harang 3. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Sernalani Burisma Mora, kelas 4 Harun 3. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak Didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. God bless you. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Sian Panjaitan. Ayat hafalan Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah menolak Didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. God bless you, salam sehat. Shalom, nama saya Nikali Kitanzia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dadah, sampai jumpa. God bless you. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Meladi, kelas 3. Atau minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sehat. Shalom, nama saya Brian Panggabean. Saya akan membacakan kitab suci Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah bosan akan peringatannya. Yap, good job untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya di minggu lalu ya. Nah, sekarang sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Oke, kakak kasih tahu ya ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kakak ulangi lagi ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kakak ulangi lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk mengumpulkan ayat hafalannya paling lambat di hari apa? Ayo. Yap, betul. Di hari Rabu. Nanti jangan lupa ya untuk mengumpulkan, bisa adik-adik kirimkan di WA group ataupun adik-adik bisa WA ke kakak, abang guru sekolah minggu ataupun ke pengurus. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ataupun adik-adik juga bisa mengumpulkan lewat Instagram ataupun Facebook. Oke? Oke adik-adik, kakak berharap adik-adik mengumpulkan lebih banyak daripada minggu lalu ya. Sip. Oke. Jumpa lagi ya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Siska ya. Abang dan kakak semua harap adik-adik tetap semangat untuk mengumpulkan ayat hafalan. Kapan Bang terakhir dikumpulkan? Hari Rabu. Ya, hari Rabu jam 12 malam. Itu terakhir untuk mengumpulkan ayat hafalan. Bisa dikirimkan melalui grup WA setiap sektor masing-masing. Atau bisa dikumpulkan, dikirim ke abang dan kakak guru sekolah minggu secara langsung. Oke.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, di mana firman Tuhan tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Amang akan membacakan untuk kita semua, dan marilah kita mendengarkan dan mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu,
Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amang yakin dan Amang percaya kita semua yang mengikuti kebaktian sekolah minggu, yang mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi Amang akan katakan, Amang yakin dan percaya kita pasti semua pernah sakit. Ya kan? Cobalah dulu tunjuk tangan. Siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang tidak pernah sakit? Coba dulu tanyakan kepada orang tuanya. Coba dulu tanyakan kepada papa atau mamanya atau orang tuanya. Siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang tidak pernah sakit atau badannya terus-terus sehat? Tidak pernah flu, tidak pernah batuk, tidak pernah demam, atau tidak pernah mengalami sakit penyakit yang lain. Amang yakin dan percaya kita semua yang mengikuti kebaktian pada saat ini pasti pernah sakit. Apakah itu demam? Apakah itu batuk? Apakah itu flu? Apakah itu sakit atau penyakit-penyakit atau sakit yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan dalam hidup kita? Nah, kalau begitu anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah sakit, kalau kita pernah yang mengalami yang namanya sakit, entahkah itu demam, batuk, flu, atau penyakit apapun, atau sakit apapun juga, kita pasti akan berusaha bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesembuhan. Benar toh? Tidak ada orang yang ingin berlama-lama sakit. Tidak ada orang yang ingin berlama-lama, misalnya dia terus-menerus sakit batuk. Apalagi seperti yang terjadi saat ini. Gara-gara virus corona, mulai tahun 2020, anak-anak sekolah minggu tidak bisa untuk sementara beribadah di gereja. Gara-gara virus corona, anak-anak sekolah minggu yang tadinya mereka harus bersekolah, bertemu dengan teman-temannya di sekolah, sekarang harus mengikuti pelajaran, mendapatkan pengajaran atau pelajaran dari bapak ibu gurunya. Dari mana? Dari rumah. Kenapa itu? Kenapa tidak bisa bertemu di sekolah? Kenapa tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya? Dan bahkan ada yang mengatakan naik kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 3. 1 tahun tidak pernah bertemu dengan bapak ibu gurunya secara langsung. Dan tidak pernah bertemu dengan teman-temannya secara langsung. Karena apa? Dibatasi oleh pemerintah kita. Kenapa kalau bertemu nanti bisa sakit corona, COVID-19. Nah tadi Amang katakan kepada kita anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengalami yang namanya sakit, kita pasti akan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Untuk mendapatkan sebagaimana kembali kita sehat, tidak sakit seperti sedia kala. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang dapat kita perbuat atau kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pasti ada yang langsung membawa ke dokter. Ditanya dokternya sakit apa, lalu anak sekolah minggu akan mengatakan atau orang tuanya akan mengatakan misalnya si anak itu atau kita itu demam atau flu atau batuk dan lain sebagainya. Tapi cukupkah hanya dibawa ke dokter? Oh enggak. Harus ada yang namanya itu dikasih obat-obatan, lalu dokter mengatakan dikasih makanan, dikasih minuman, disarankan untuk tidak bermain-main supaya kita beristirahat di rumah. Tetapi jangan pernah lupa kalau kita juga mengalami yang namanya sakit dalam hidup kita ini,
maka yang kita lakukan jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesembuhan. Amin. Itu dia. Nah, sama seperti itulah yang kita lihat dulu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi Amang katakan, kalau kita mengalami yang namanya sakit, kita pasti akan berusaha mendapatkan kesembuhan, pergi ke dokter, pergi yang namanya itu ke rumah sakit atau yang lain sebagainya. Lalu kita juga berdoa kepada Tuhan supaya kita menerima, mendapatkan kesembuhan kembali. Itu juga yang kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Tapi lihat anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi Amang membacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Siapa dikatakan yang sakit itu? Justru dikatakan di sana yang terpandang orang hebat, panglima tentara, orang yang benar-benar diperhitungkan, orang-orang yang benar sangat dihormati, orang yang dihargai. Tetapi dia juga mengalami sakit. Siapa namanya? Naaman. Amang bacalah dulu sekali lagi. Dikatakan dalam ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi apa yang terjadi? Dia orang yang terpandang, dia orang yang disayangi tuannya atau rajanya, dia orang yang selalu memberikan kemenangan kepada orang Aram karena dia adalah panglima perang tentara. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tahu sakit kusta? Sakit kusta itu sakit yang dulu biasanya orang tidak mau bersentuhan dengan dia. Berusaha untuk menyingkirkan dia. Sakit kusta itu sakit yang menurut orang Israel dulu adalah sakit yang sangat mengerikan atau menjijikkan. Sama seperti virus corona yang Amang bilang tadi juga, COVID-19 ini. Kalau dulu begitu kita mendengar ada yang terkena COVID, semua orang akan berlari ketakutan. Kalau dulu tahun kemarin, kalau kita mendengarkan suara sirene ambulan, wiu, 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 begitu, maka kita akan berlari-lari karena apa? Kita akan bilang ada COVID, begitu kan? Kita berusaha menghindar. Lalu kalau kita mendengarkan ada tetangga kita atau ada saudara kita yang terkena penyakit itu, kita nggak mau lagi berbicara dengan dia. Karena apa? Kita takut ketularan. Jangan-jangan kita juga nanti sama seperti dia. Tapi sekarang Amang yakin nggak begitu lagi kita. Karena ada usaha, ada upaya supaya kita mendapatkan kesembuhan kembali. Nah, Amang teruskanlah dulu anak-anakku. Dikatakan begini, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi dikatakan ada seorang perempuan yang menjadi istri pelayan Naaman. Artinya dia orang yang dekat dengan istri Naaman, panglima tentara perang dari orang Aram tersebut. Apa dia katakan? Ayat yang keempat itu, ayat yang ketiga dikatakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Nah, artinya begini anak-anakku sekolah minggu. Nah, ini ada yang menarik. Ternyata Amang mau sampaikan kepada kalian, kalau ada temanmu yang sakit, kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, entah sakit apapun juga, yuk coba sampaikan kepada dia, katakan kepada dia, seperti yang dikatakan oleh perempuan Israel itu yang bekerja kepada istri Naaman, yang adalah orang yang terdekat dengan istri Naaman. Apa dikatakan tadi? Ada di sana
nabi yang di Samaria itu semoga dia dapat disembuhkan. Apa artinya? Beritahukan kepada hamba Tuhan. Jangan disuruh ke dukun. Jangan disuruh kepada orang-orang pintar dunia ini. Jangan disuruh kepada atau meminta kekuatan dunia ini. Gak boleh gitu ya. Tapi coba beritahukan. Ayo kita beritahu sama Amang Sintua. Kita beritahu sama Inang Sintua. Kita beritahu sama Amang Pendeta atau Inang Pendeta kalau pendetanya perempuan, atau kalau laki-laki pendetanya Amang Pendeta. Kenapa? Semoga dengan doanya, semoga dengan permintaan kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan kepada Tuhan, dengan pendeta itu, dengan Sintua itu, kita akan mengalami kesembuhan. Nah itu dia. Jangan diarahkan kepada yang tidak baik, tapi diarahkan kepada yang baik-baik saja, apalagi meminta kepada Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan, kalau kita mengalami sakit, apa dikatakan begini? Percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dalam doa kita, dalam permintaan kita, kita akan katakan, Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. Gak semua membaca. Kalau nas ini semua nanti Amang baca, pada akhirnya Naaman itu disembuhkan. Sangat singkat yang dia lakukan, gak bermacam-macam yang akan dia lakukan. Tapi justru dia hanya melakukan yang sederhana saja. Dia hanya memasukkan atau menceburkan dirinya sebanyak beberapa kali ke dalam sungai yang ada di Jordan itu. Bayangkanlah, 7 kali dikatakan. Hanya membenamkan diri 7 kali di sungai Jordan, dia menjadi sembuh. Apa artinya? Keyakinan, kepercayaan itu akan memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, sekarang anak-anakku, kalau kita sakit, kalau kita mengalami yang namanya sakit apapun juga, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari Naaman yang percaya kepada Engkau, yang yakin akan firman-Mu, percaya kepada perkataan-Mu melalui seorang perempuan yang berasal dari Israel, sehingga pada akhirnya dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, biarlah kami secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar ini, kalau mereka mengalami sakit apapun juga Tuhan, biarlah mereka boleh percaya dan yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Tapi ingatkan, dalam setiap doa, keyakinan dan pengharapan mereka, Tuhan pasti akan menjawab dan yang memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu ini. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, di situasi yang terjadi kepada kami pada saat ini, dan bahkan juga kepada anak-anak-Mu, terutama karena COVID-19 virus corona ini, kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit ini. Dan jikalau ada yang pernah terkena penyakit ini, Engkaulah yang memberikan kesembuhan, kekuatan kepada anak-anak-Mu. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, Kau sembuhkan yang dalam keadaan sakit, Engkau kuatkan ke dalam keadaan lemah. Biarlah mereka juga beroleh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Dipersiapkan persembahannya dahulu. Sudah siap? Sudah siap untuk bernyanyi?
Oke, luar biasa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita lagi ya. Siap? Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat ya adik-adik semua. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap bersuka cita, walaupun kita masih harus kebaktian dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas.